Halo geng, thank you udah nonton dan klik video ini. Well, kemarin kita udah ngomongin masalah Flying Dutchman, sebuah kapal terkutuk dan karena keserakahan dari kaptennya harus ngarungin 7 lautan gitu. Kali ini tuh ada yang lebih unik dari Flying Dutchman dan lebih mengerikan lagi, ada sebuah kapal bernama Mary Celeste dan kapal ini tuh ditinggalkan oleh kapten serta awak krunya di tengah lautan, tapi kapal ini tetap berjalan menuju pelabuhan Gibraltar. How can it be? Is that true? Kita bahas di pembahasan berikut ini. Lanjut. Mary Celeste, kedengarannya kayak nama seorang gadis ya. By the way, kapal ini adalah sebuah kapal pengangkut barang yang ukurannya lumayan gede untuk kategori kapal pengangkut barang. Mary Celeste adalah sebuah kapal yang memiliki 2 tiang, artinya dia kayak memiliki 2 layar gede gitu untuk berlayar. Dan sebelumnya Mary Celeste ini dibuat dengan nama asli Amazon. Jadi asal muasal dari pembuatan Mary Celeste ini, ada 8 orang investor yang kaya raya yang berasal dari Cumberland Country, yaitu sebuah daerah bagian selatannya Australia, yang mutusin untuk bikin kapal ini dan diinvestkan untuk ngangkut barang ataupun kargo di lautan sana. By the way, Mary Celeste ini memiliki background yang cukup menyeramkan, di mana kapten pertama yang naik ke kapal ini bernama Robert McClellan meninggal setelah 9 hari menderita sebuah penyakit yang benar-benar mematikan, dan dia menjadi korban pertama yang meninggal di atas kapal ini saat berlayar. Nah, setelah si McClellan ini meninggal dunia, akhirnya kapal ini diambil alih oleh seorang kapten bernama John Nutting Parker. Dan kapten ini juga mengalami hal yang sial, namun tidak seburuk apa yang dialami oleh si McClellan. Kejadian aneh terjadi ketika si Nutting Parker ini berlayar di lautan sana dan kapal yang dikendarainya itu menabrak sebuah kapal nelayan dan akhirnya kapal nelayannya itu rusak dan harus kembali ke pelabuhan karena saat itu keadaan dari si Amazon ini juga rusak di bagian bawahnya dan akhirnya harus diperbaiki. Saat tiba di pelabuhan, tiba-tiba api itu datang di atas tengah kapal, nggak tahu dari mana sumbernya. And finally si Parker ini dipecat dari seorang kapten karena dirasa tidak becus mengurus si Amazon ini. Setelah 2 kejadian gede dan paling aneh ini, akhirnya Amazon memiliki sejarah yang cerah. Dan finally di tahun 1868, Amazon ini akhirnya dijual dengan investasi yang gede banget nih ke sebuah perusahaan di Amerika. Dan finally Amazon resmi berganti nama menjadi Mary Celeste pada saat dijual ke Amerika Serikat. Setelah dijual, perjalanan mengerikan benar-benar dimulai dari sini untuk kategori Mary Celeste. Pada 5 November tahun 1872, sebuah perusahaan yang terdapat di New York mempercayakan Mary Celeste ini untuk mengangkut kargo khususnya alkohol, di mana saat itu Mary Celeste dipercayakan untuk mengangkut 1.701 barel alkohol untuk dibawa ke Italia. Kebetulan kapten yang bertugas dan memegang kendali dari Mary Celeste kala itu adalah Benjamin Briggs, dan pada kala itu Benjamin merupakan salah satu kapten yang benar-benar handal di lautan dan benar-benar berpengalaman banget. Jadi bukan kaleng-kaleng kapten. Mary Celeste akhirnya berangkat dari pelabuhan Staten Island, New York menuju Italia, di mana saat itu ada 7 orang kru dan awak kapal yang dipekerjakan untuk menghandle bagian dari Mary Celeste ini. Selain dari 7 awak kapal ini, seorang kapten bernama Benjamin Briggs membawa juga 1 orang anak perempuannya berusia 2 tahun dan juga 1 orang istrinya yang ikut serta dalam pelayaran ini. By the way, untuk informasinya, setelah 7 hari keberangkatan dari Mary Celeste ini, kebetulan ada juga sebuah kapal yang nyusul nih dari belakang, namanya Dei Gracia. Kebetulan saat itu kapal Dei Gracia dipimpin oleh seorang kapten bernama David Red Morehouse. Akhirnya kedua kapal ini tuh berlayar berturut-turut, di mana 7 hari lebih awal dari Mary Celeste berangkat dibandingkan dengan Dei Gracia. Nah, tepatnya di tanggal 5 Desember tahun 1872 atau tepat 1 bulan keberangkatan, keberadaan dari si Mary Celeste ini enggak terdeteksi, dan bahkan pelabuhan di Genoa, Italia belum menerima dari kedatangan Mary Celeste. Dan pada akhirnya tepat di tanggal 5 Desember tahun 1872, si Dei Gracia ini juga ngelewatin jalur yang sama si Mary Celeste. Tiba-tiba pada saat akan menuju Teluk Gibraltar, awak kapal dari Dei Gracia ini melihat ada benda terapung aneh di lautan sana yang jaraknya itu sekitar 6 mil dari pelayaran Dei Gracia ini. Karena memang kepo dengan benda aneh yang
yang tampak di teropong tersebut, akhirnya pihak awak De Garcia ini ngelaporin sama si Kapten David tadi. Dan finally awak dari De Garcia ini ngecek benda terapung tersebut. Dan ternyata setelah dicek, Mary Caleste ditemukan tanpa ada awak satupun, bahkan kaptennya sekalipun. Dan yang paling aneh dari kejadian ini adalah 1701 barel alkohol yang dibawa oleh Mary Caleste, hanya 9 barel aja yang kayak mengalami kerusakan, sedangkan yang lain masih utuh. Beberapa kru dari De Garcia juga mendapati keadaan di mana stok barang untuk 6 bulan pelayaran dari Mary Caleste masih utuh, tak tersentuh. Awak kapal De Garcia cuma kayak ngedapatin bahwa ada beberapa pompa yang rusak, sekaligus ada scotch yang hilang. Nah, di sini nih muncul beberapa kayak penelaah gitu, kayak pendapat mengapa hilangnya awak kapal dari Mary Caleste. Ada persepsi yang mengatakan bahwa Mary Caleste ini dirampok sama orang-orang yang terdapat di bajak laut sana. Tapi kemungkinan besar ini nggak terjadi, karena biasanya perampokan yang terjadi di lautan merampas semua barang yang terdapat di kapal tersebut. Tapi melihat kondisi dari Mary Caleste yang terombang-ambing di lautan dengan tanpa sentuhan apapun dan hanya ada 1 meter air yang memasuki dek kapal, pendapat tentang perampokan dan perompakan di laut dibatalkan. Ada juga muncul pendapat lain yang katanya orang-orang yang terdapat di dalam kapal tersebut merasa terancam dan juga merasa telah terjadi mabuk-mabukan, sehingga mereka harus dievakuasi menggunakan skoci dan akhirnya meninggalkan kapal Mary Caleste. What do you think, guys? Apa yang akan kalian pikirkan tentang persepsi dari Mary Caleste ini? Komen di bawah. Ada juga pendapat yang mengutarakan bahwa Mary Caleste ini adalah skenario yang diciptakan oleh awak kapal De Garcia. Dan apakah benar kalau awak kapal De Garcia memanipulasi dari kejadian ini? Tapi impossible, karena kenapa? Awak kapal De Garcia, apalagi Kapten David, adalah orang-orang yang deket banget sama Benjamin Briggs. Dan kemungkinan besar adalah ada terjadinya ombak besar dan badai yang menimpa dari Mary Caleste, hingga orang-orang yang ada di dalamnya harus terevakuasi dengan menggunakan skoci dan tidak ditemukan sampai saat ini. Itulah kasus dari Mary Caleste yang merupakan kapal misterius, di mana awak kapalnya tidak ditemukan sampai saat ini dan masih menjadi pencarian tak terselesaikan. Bagaimana pendapat kalian, gengs? Apa yang akan kalian pikirkan tentang kehilangan dari kru dan awak kapal dari Mary Caleste? Komentar di bawah.